Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mempelajari surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini kita bisa mempelajari kata per kata dalam surat An-Nasr agar pada saat kita membacanya kita tertuju pada arti kata-kata tersebut. Idza apabila jaa datang, nasr pertolongan Allah, wal fathu kemenangan. Nah, ini jadi kita bisa memahami surat ayat per ayat, kata per kata dengan cara kita mengetahui kosakatanya. Ini sangat membantu kita dalam khusyuk ya, dalam mendapatkan mencapai khusyuk dalam salat. Ya, di sini juga ayat keduanya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita kamu melihat, annas manusia, yadkhulu masuk, fi ke dalam, din agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Menurut tafsir ini berbondong-bondong orang masuk Islam di Mekah pada saat Fathu Mekah itu 40 orang berkelompok-kelompok. Satu kelompok 40 orang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kita bisa melihat fasahbih bertasbihlah, biham memuji, tentu tahu ya dari kata alhamdulillah, hamdu memuji, rabbik Tuhanmu, wastaghfir mohonlah ampun, dari istighfar, wastaghfir mohonlah ampun, innahu sesungguhnya dia, karena dia adalah tawwaba maha penerima taubat. Jadi ini saya mau menunjukkan tafsir dari ayat 3 nih, ini menarik. Pertama dari tafsir ayat tafsir Jalalain. Nah, di sini ada amalan nih. Menurut tafsir Jalalain diriwayatkan Nabi sesudah surat ini diturunkan, Nabi memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ini sangat bagus kalau kita amalkan. Nah, menurut tafsir Kemenak, ya ini silahkan dibaca sendiri ya. Ini panjang, tapi yang menarik di sini surat ini adalah pertanda Nabi akan wafat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika turun ayat ini, ya surat Idza jaa nasrullah ini, Rasulullah memanggil Fatimah. Lalu berkata kepada Fatimah, kematian diriku sudah dekat. Fatimah pun menangis dan Rasulullah berkata, jangan menangis karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Fatimah pun tertawa bahagia. Ini nubuah yang menjadi kenyataan ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, tidak berapa lama itu Fatimah pun wafat. Ini silakan dibaca lengkapnya ya, tafsir ini. Nah, ini juga di dalam riwayat Ibnu Umar, ya Rasulullah setelah turun ayat itu pergi haji wada, dan di sini turun surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 3. Ini runtutan turunnya ayat-ayat menjelang Rasulullah wafat ya. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Masya Allah, ini adalah firman Allah untuk manusia ya, bahwa yang diridhoi Allah itu hanya Islam ya. Ini yang mesti kita ingat terus. Nah, setelah 80 hari setelah turun ayat Al-Maidah ayat 3 ini turun ayat Kalalah. Dan setelah turun ayat Kalalah 50 hari setelah itu turun ayat lagi dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
Ini adalah firman Allah ya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk penduduk kota Mekah, juga Madinah. Tapi di sini juga dari kaum muslimin adalah dari manusia maksudnya. Jadi untuk seluruh manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul dari kaummu sendiri. Rasul dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Jadi Rasul terakhir Rasulullah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 35 hari turun lagi firman Allah. Ini yang penghabisan, penutup, sudah tidak ada lagi firman Allah yang diwahyukan Nabi Muhammad setelah ini. Itu surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Maka Nabi hidup sesudahnya hanya 21 hari saja. Jadi setelah 21 hari ayat ini turun, Rasulullah meninggal dunia. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menyemangati kita untuk mempelajari Al-Quran ya. Meskipun lewat handphone itu tidaklah mengapa ya. Tapi memang kalau ada pengajian itu juga lebih afdol. Cuman kan kalau pengajian di zaman COVID ini juga sulit ya. Mudah-mudahan ini bisa buat belajar pribadi kita di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.